Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Nah, sebelum lanjut update market dulu kawan. Di sini kita bisa melihat hot coin ya, koin yang naik tertinggi. Kita baru bisa melihat new listingnya juga ya. Ini kita menggunakan platformnya Get.io teman-teman ya. Dimana kalau kita melihat hot coin itu ada Ethereum dan Solana ya. Untuk kenaikan tertinggi di platformnya Get.io itu ada DAX, ada RS3 ya. Terus kita bisa melihat dari COTS. Nah, ini kenaikannya cukup signifikan, cukup kencang, teman-teman ya. Dan ini untuk koin-koin yang baru listing, termasuk ada Mega, Kayo, dan Blend. Ini baru listing ke dalam platformnya Get.io. Nah, di sini teman ya, untuk kalian semua nih, Get.io juga lagi bagi-bagi reward ya 10.000 US dollar buat kalian semua untuk diperebutkan di market future ataupun di market derivatif kalian mau melakukan perdagangan buy and sell-nya ya. Kalian memiliki kesempatan dan di sini kalau kita melihat teman-teman ya untuk platformnya Get.io ini adalah salah satu sentralisasi exchange top 10 besar. Dia masuk ke dalam kategori top 10 besar ya. Karena dia berada di urutan kalau nggak salah di urutan ke-8 atau ke-7 gitu ya via CoinMarketCap dan link ada di kolom deskripsi. Nah, lanjut teman-teman ya. Permintaan dari beberapa teman-teman kita untuk minta dibahaskan tentang si Luna Classic atau bisa kita sering Luns ya. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam spot marketnya Luna Classic teman-teman ya. Dimana kalau kita melihat bersama-sama, ini kita bisa melihat Luna Classic kemarin kan sempat kill zero ya. Kemarin sempat kill zero, harganya itu sempat menyentuh di range harga 99 ya, sempat di area 10 ya, sempat kill zero nih. Kita akan melihat di daily candle-nya. Nah, ya. Jadi Luna Classic beberapa hari yang lalu sempat ke kepala 12 ya, sekitar tanggal ini brother. Di tanggal 5 Mei ya harganya sempat kepala 12 setelah sebelum terjadi rejection. Nah, untuk saat ini kita ada beberapa area yang memang teman-teman harus waspadai. Ini kita bisa melihat di sini ada fair value gap-nya ya. Di sini dia tertahan di area demand di mana di sini terjadi rally base rally ya terjadi. Nah, di sini kalau kita turunkan ke time frame 4 jam kita akan melihat untuk saat ini untuk si Luna Classic ya dia masih kuat ya untuk mengalami kenaikan, cuman ya kita perlu waspada dan hati-hati ketika udah naik seperti ini akan terjadi yang namanya taking profit. Nah, menariknya di sini kalau kita lihat bersama-sama dari CoinGecko, dia kan mengatakan nih Luna Classic baru saja menembus market cap di 460 juta setelah naik kurang lebih 20% selama 24 jam terakhir ya teman ya. Dan kalau kita melihat dari data pembakaran LUNS ya, karena memang Luna Classic itu terkendara di supply ya. Kalau kita melihat dari sini, untuk LUNS ya teman ya, Luna Classic itu sendiri atau Terra Luna kan dia berada di urutan 100 besar ya, tepatnya di area 87. Nah, untuk supply-nya dia kan di area 6,46 triliun supply Luna Classic ya. Volume di area 89 juta, turun sekitar 32%, market cap di area 522 jutaan, naik sekitar 1%. Nah, untuk target terdekat daripada Luna Classic kalau memang momentumnya masih mendukung untuk naik adalah di area resistennya ini. Ini adalah target terdekat daripada Luna Classic yaitu di area kepala 16 sampai di area 17 teman-teman ya. Itu adalah area terdekatnya sebelum dia ngebreak untuk area kepala 2 ya. Dan di sini kita masuk ke dalam mekanisme pembakaran. Jadi kalau kita melihat Luna Classic Burn Tracker-nya untuk price chart di sini total LUNS itu ada 447 miliar ya. Untuk last day-nya dalam 7 hari terakhir pembakaran sekitar 2,5 miliar dan di sini circulating supply 6,4 triliun. Oke, kita akan melihat data daripada pembakaran yang dilakukan oleh Binance dulu ya. Jadi kalau kita melihat dari Binance itu melakukan pembakaran ya, total LUNS burning yang dilakukan oleh Binance itu adalah 84,56 miliar ya. Untuk daily LUNS burn itu 24 ribuan. That's pada tanggal 5 Mei ya. Nah, di sini kita bisa melihat pada tanggal 1 Mei teman ya. Si Binance itu membakar kurang lebih sekitar 182,2 juta ribu ya temen ya. Ini bahkan bisa lebih sebenarnya karena Binance itu membakar dalam jumlah yang cukup besar, kadang miliaran, kadang sampai ratusan juta ya setiap pada tanggal 1 ya.
Nah, lanjut kalau kita melihat dari Launch Burn Tracker di sini. Nah, ini tadi ya, Bro ya. Kita melihat dari top pembakaran 100 terbesar yang dilakukan. Terra Luna ya dari Terraform Labs itu membakar kurang lebih 55% dari total semua yang udah di burning ya. Binance itu 18% ya. Bitcam ini adalah salah satu sentralisasi exchange melakukan pembakaran 2% ya. DF Launch Protocol Lunatic Max Global juga ikut andil dalam pembakaran ya, walaupun kecil 0,2 tapi totalnya launch yang udah dibakar oleh Max itu ada sekitar 1 miliar ya. Terra Casino, Launch DAO. Nah, ini adalah top 15 launch burning project ya teman ya. Nah, lanjut di sini kalau kita melihat untuk USDC. Nah, kita kan ingin melihat USDC itu di repacking kembali dengan Luna Classic, karena kalau udah terjadi repack itu kan akan kembali ke mekanisme awal, cuman dengan ketahanan yang jauh lebih besar atau tingkat keamanan yang ditingkatkan ya. Nah, ini belum terjadi yang namanya repack ya untuk si Luna Classic dengan USDC. Nanti kalau udah terjadi repack, ini akan menarik. Kapan akan terjadinya repack? Ketika nilai daripada USDC. USDC ini kan stable coin. Kalau nilainya udah stabil di area $1, baru terjadi yang namanya mekanisme rebacking. Nah, untuk saat ini total USDC yang udah di burning itu ada sekitar 5,20 miliar ya. Untuk USDC burn on chain itu ada sekitar 2,65 miliar, dan untuk total ya atau USDC burn walletnya itu ada 2,55 miliar ya teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat teman ya untuk pembakaran dalam 7 hari terakhir 253.000 ya. Di sini kita bisa melihat pada 30 hari terakhir 1,1 jutaan ya. Oke, ini ya kalau kita melihat daripada si launch yang kok launch lagi ya USDC yang di burning gitu kan. Kita kan berharap tuh ada terjadinya pembakaran. Dan kalau kita melihat daripada loan staking teman-teman ya, sebenarnya kalau semakin banyak yang di staking itu semakin bagus. Kenapa? Karena nilai tekanan jual itu akan menurun ya teman ya. Secara overall kalau kita melihat dari 7 hari terakhir ini nilai stakingnya turun ya, yang awalnya sampai di area 14% kini turun ke area 13%, karena memang tetap akan ada aksi ambil untung. Makanya harga daripada Luna Classic saat ini terjadi penurunan. Oke, kalau kita ngomongin Luna Classic targetnya masih sama ya di area kepala 16. Semoga nanti bisa ke range tersebut. Ini kita melihat dari weekly candle. Kalau kita melihat dari time frame 24 jam, 4 jamnya, ya kita berharap Luna Classic masih bisa untuk grow ya, untuk naik lagi. Oke, kita ukur pakai Fibonacci retracement di sini ya. Nah, di sini kita akan melihat Luna Classic mungkin akan menarikkan di kepala satu lagi ya, satu ataupun nanti sampai di kepala 1083, dan kalaupun dia kuat untuk naik lagi maka dia memiliki potensi untuk mencapai di kepala 14 ataupun nanti bisa sampai di area 17 itu ya. Oke, ini dulu kawan tentang Luna Classic. Next, kalian minta dibahaskan apa lagi? Tinggal ditulis di kolom komentar ya. Dan kalaupun nanti Luna Classic ini mau terjadi rejection, ya dia akan menuju kembali ke harga 69 ataupun di kepala 7. Itu target penurunan daripada Luna Classic. Hati-hati ya kawan ya. Oke, see you.